Halo guys, pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha mendekati perempuan, tapi kok rasanya kayak nggak nyambung? Tenang, hari ini kita bahas beberapa trik komunikasi sederhana yang bisa bikin wanita terpikat, tanpa rayuan murahan, tanpa pura-pura. Let's go! Pertama, jujur tapi elegan. Dalam dunia hubungan, kejujuran sering kali terdengar sederhana. Namun faktanya, banyak orang yang justru sulit untuk jujur, terutama tentang perasaan mereka sendiri. Mereka takut ditolak, takut terlihat lemah, atau takut dianggap terlalu agresif. Padahal, hal pertama yang membuat seseorang tertarik bukanlah seberapa fasih kita berbicara, tapi bagaimana kita menunjukkan ketulusan. Kejujuran yang elegan bukan tentang membongkar semua isi hati sekaligus, melainkan menyampaikan maksud kita dengan jelas, terarah, dan tetap memberikan ruang aman bagi orang lain. Ketika kita berani berkata jujur, kita menunjukkan dua hal, kesiapan diri dan rasa tanggung jawab. Kita mengakui apa yang kita rasakan, tanpa memaksa orang lain untuk membalasnya. Wanita cenderung merespons positif ketika seseorang dapat mengungkapkan perasaannya dengan stabil, tanpa drama, tanpa manipulasi. Kalimat yang tenang disampaikan dengan niat menghargai, menciptakan rasa aman, dan rasa aman adalah fondasi dari ketertarikan emosional. Elegan itu artinya kita tahu apa yang ingin kita sampaikan, kita ucapkan dengan sederhana, dan tetap peka terhadap kenyamanan lawan bicara. Jika Anda bisa hadir dengan ketenangan, berkata dengan jujur, dan menerima respon apapun dengan dewasa, Anda telah menunjukkan kualitas yang sangat bernilai. Kemandirian, emosional, dan justru itu yang sering membuat wanita terpikat. Kedua, fokus dalam mendengar narasi psikolog. Banyak orang percaya bahwa kemampuan berbicara adalah kunci dalam menarik hati seseorang. Namun, seringkali yang lebih menentukan justru kemampuan untuk mendengarkan. Kebanyakan wanita bukan mencari seseorang yang bisa berbicara tanpa henti, melainkan seseorang yang membuat mereka merasa didengar. Mendengarkan dengan fokus bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Ini tentang hadir sepenuhnya, melibatkan perhatian, rasa ingin tahu, dan empati. Saat kita serius dan benar mendengar, kita tidak sedang menunggu giliran untuk bicara. Kita tidak sibuk menyiapkan jawaban. Kita hadir untuk memahami. Perhatikan bahasa tubuh. Tatap mata secukupnya. Tunjukkan bahwa kita mengikuti alur cerita. Gerakan kecil, seperti mengangguk atau memberikan respons singkat, bisa membuat seseorang merasa diterima sepenuhnya. Dalam psikologi komunikasi, dikenal istilah active listening, mendengarkan dengan hati dan pikiran, bukan hanya dengan telinga. Ketika seorang wanita merasa didengarkan, ia merasa dihargai. Dan ketika ia merasa dihargai, ia akan lebih terbuka, lebih nyaman, dan perlahan mulai mempercayai. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi dari ketertarikan yang sehat. Jadi, jika Anda ingin membangun hubungan yang bermakna, berlatihlah untuk mendengar, bukan untuk mencari celah memberi nasihat. Bukan untuk mendominasi cerita, tetapi untuk memahami pengalaman orang lain. Sebab, dalam hadir dan mendengar, kita sedang mengatakan satu hal penting, aku menghargai dirimu. Ketertarikan yang dewasa lahir ketika dua orang bisa saling memahami, bukan hanya secara logis, tapi juga secara emosional. Disinilah empati memainkan peran yang besar. Empati bukan sekedar merasa kasihan. Empati berarti kita berusaha masuk ke perspektif orang lain, mencoba memahami apa yang ia rasakan tanpa menghakimi. Dalam psikologi, ketika seseorang bercerita tentang perasaannya, yang ia butuhkan bukan solusi cepat, melainkan pengakuan bahwa apa yang ia rasakan valid. This is called emotional validation. Sebuah respon yang mengatakan, aku memahami perasaanmu. Dan itu wajar. Ketika seorang wanita merasa emosinya diakui, ia akan merasa aman. Dan rasa aman adalah salah satu faktor terkuat yang membangun kedekatan emosional. Validasi tidak berarti kita harus selalu setuju.
kita mungkin memiliki pandangan berbeda, tapi kita tetap mengakui bahwa apa yang ia rasakan itu nyata dan layak didengar. Sesuatu yang sederhana seperti hadir, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespons dengan tenang, bisa menjadi bentuk support emosional yang sangat kuat. Ketika kita mampu menunjukkan empati dan validasi, kita mengkomunikasikan bahwa kita bukan hanya tertarik pada dirinya secara fisik, tetapi juga menghargai dunia batinnya. Inilah yang sering membuat wanita merasa terhubung, bukan kata-kata manis, bukan penampilan luar, melainkan kemampuan kita memahami mereka di level yang lebih dalam. Keempat, playful dan humor yang natural. Dalam relasi manusia, kedekatan tidak hanya dibangun melalui percakapan serius. Ada momen-momen ringan yang justru membuat hubungan terasa hidup. Di sini, humor berperan sebagai jembatan emosional. Tapi perlu dipahami, yang membuat wanita merasa nyaman bukan humor berlebihan atau candaan yang dibuat-buat. Justru, humor yang ringan, natural, dan tidak menyinggung seringkali jauh lebih memikat. Humor yang tepat menunjukkan bahwa seseorang mampu melihat kehidupan dengan santai. Ia tidak tegang, tidak terburu-buru, dan tahu bagaimana menikmati proses. Ketika kita bersikap sedikit playful, memberi respons ringan, tersenyum, membuat suasana lebih hangat, kita menunjukkan bahwa kita hadir dengan energi positif. Energi ini penting, karena manusia cenderung tertarik pada seseorang yang membuatnya merasa ringan, bukan justru menambah beban. Namun yang perlu diingat, bercanda bukan berarti mengalihkan topik ketika pembicaraan serius sedang berlangsung. Playful bukan untuk menghindari kedalaman, tetapi untuk menyeimbangkannya. Dalam psikologi sosial, humor yang sehat membantu membangun kedekatan, karena ia menurunkan ketegangan, mendorong rasa aman, dan membuka ruang untuk spontanitas. Canda yang natural adalah tanda bahwa kita nyaman dengan diri sendiri. Dan ketika kita nyaman dengan diri sendiri, orang lain pun ikut merasa nyaman berada di dekat kita. Itulah mengapa sentuhan kecil humor yang tulus dan tidak berlebihan seringkali menjadi daya tarik yang kuat. Kelima, pertanyaan yang bernilai. Komunikasi yang menarik bukan hanya tentang menjawab, tetapi tentang bertanya. Namun tidak semua pertanyaan memiliki dampak yang sama. Ada pertanyaan yang hanya menciptakan percakapan dangkal, dan ada pula pertanyaan yang membuka pintu ke ruang batin seseorang. Wanita cenderung merasa tertarik ketika seseorang mengajukan pertanyaan, yang menunjukkan ketertarikan tulus terhadap dirinya, bukan hanya pada penampilan atau hal-hal permukaan. Pertanyaan bernilai adalah pertanyaan yang mengundang refleksi, memberi ruang untuk bercerita, dan membantu seseorang untuk memahami dirinya lebih dalam. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai meaningful inquiry, yakni kemampuan menggali pengalaman, nilai, dan perasaan yang lebih personal. Ketika kita menanyakan hal yang penting bagi dirinya, kita sedang mengirim pesan, "Aku ingin mengenalmu." Bukan sekadar berbicara denganmu. Pertanyaan yang baik tidak harus serius, namun ia memiliki intensi. Ia membantu membangun kedekatan emosional, karena menyentuh sisi manusiawi yang lebih dalam. Misalnya, daripada bertanya hal-hal seperti, "Lagi sibuk apa?" kita dapat mengarahkan percakapan ke sesuatu yang lebih bermakna. Seperti hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, apa yang ia syukuri, atau hal apa yang ingin ia lakukan dalam hidup. Saat seseorang diberi ruang untuk bercerita, ia merasa dihargai, dan ketika ia merasa dihargai, hubungan pun tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, pertanyaan yang kita ajukan mencerminkan kualitas perhatian kita, dan perhatian yang tulus adalah salah satu bentuk bahasa cinta yang paling efektif. Keenam, bahasa tubuh yang tepat. Komunikasi bukan hanya tentang kata-kata. Faktanya, sebagian besar pesan yang kita sampaikan diterima melalui bahasa tubuh. Cara kita berdiri, cara kita menatap, bahkan cara kita tersenyum, semuanya mengirimkan sinyal tentang siapa kita. Bahasa tubuh yang tepat
dapat menjadi jembatan emosional yang membuat seseorang merasa aman dan nyaman. Sebaliknya, bahasa tubuh yang kaku atau agresif dapat menciptakan jarak, bahkan tanpa kita sadari. Dalam psikologi sosial, bahasa tubuh yang sehat ditandai oleh 3 hal: keterbukaan, kehangatan, dan ketenangan. Keterbukaan terlihat dari postur tubuh yang tidak tertutup. Misalnya, tidak menyilangkan tangan, melainkan membiarkan tubuh berada dalam posisi yang rileks. Kehangatan hadir melalui ekspresi, seperti senyum kecil yang tulus, atau tatapan mata yang lembut. Sementara ketenangan tercermin dari gerakan yang tidak terburu-buru dan napas yang teratur. Ketika kita menjaga kontak mata secukupnya, kita menyampaikan bahwa kita hadir dan tertarik, namun tidak berlebihan, karena tatapan yang terlalu lama bisa terasa invasif atau mengintimidasi. Bahasa tubuh yang baik juga menciptakan ruang. Ia memberi sinyal bahwa kita menghargai batas dan tidak ingin mendominasi. Hal sederhana seperti menjaga jarak yang wajar, sedikit mencondongkan tubuh ketika mendengar, atau menanggapi dengan anggukan kecil, bisa membuat wanita merasa diterima. Pada akhirnya, bahasa tubuh yang tepat adalah bahasa tubuh yang selaras. Ada kesesuaian antara kata-kata, ekspresi, dan energi dalam diri. Ketika seseorang merasakan keselarasan itu, ia cenderung merasa aman, dan rasa aman adalah dasar dari ketertarikan yang sehat. Ketujuh, jadilah versi terbaik dirimu. Pada tahap tertentu, kita akan memahami bahwa tujuan dari berkomunikasi bukanlah untuk membuat orang lain terpesona, melainkan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Sebab, ketertarikan yang bertahan lama tidak lahir dari kepura-puraan, melainkan dari keaslian. Ketika kita berusaha menjadi sosok lain hanya demi disukai, kita sedang memutus hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan yang dimulai dari penyangkalan jarang bertahan lama. Menjadi versi terbaik diri sendiri bukan berarti menjadi sempurna, ia berarti berproses untuk tumbuh, menata cara berpikir, merawat emosi, dan memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dalam psikologi, ini disebut self-awareness, kemampuan untuk mengenali diri, menyadari kelebihan dan keterbatasan, dan bersikap jujur terhadapnya. Seseorang yang memiliki kesadaran diri cenderung lebih stabil secara emosional, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu membangun hubungan yang sehat. Itulah yang pada akhirnya membuat wanita terpikat, bukan sekadar kata-kata indah, bukan tampilan luar, melainkan kualitas batin. Kualitas yang terlihat dalam cara seseorang mendengar, merespons, mengelola ketidakpastian, dan menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri, menghadirkan ruang yang nyaman bagi orang lain, dan dalam ruang yang nyaman itu, hubungan dapat tumbuh dengan alami, tanpa paksaan, tanpa permainan. Pada akhirnya, menjadi versi terbaik diri adalah tentang terus belajar, terus memperbaiki, namun tetap setia pada karakter inti kita. Karena cinta yang sehat lahir dari keaslian. Pada akhirnya, komunikasi yang memikat bukan tentang trik, bukan tentang teknik yang rumit, atau upaya untuk terlihat sempurna. Ia tumbuh dari ketulusan untuk memahami, keberanian untuk jujur, dan kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Ketika kita mampu menyampaikan perasaan dengan elegan, mendengarkan dengan hati, memvalidasi emosi, membawa keceriaan, bertanya dengan makna, dan menghadirkan bahasa tubuh yang selaras, kita sedang membangun ruang aman bagi dua jiwa. Ruang di mana percakapan bukan sekadar bertukar kata, melainkan bertukar pengalaman. Bukan hanya menjelaskan diri, melainkan juga memahami. Dan di atas semua itu, ketertarikan yang sejati datang ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan demi dikagumi, tetapi demi merayakan siapa diri kita seutuhnya. Karena pada akhirnya, yang membuat kita terhubung bukanlah kesempurnaan, melainkan kejujuran,
untuk tampil apa adanya, dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyimak, semoga perjalanan Anda dalam memahami diri dan orang lain membawa kedalaman, hangat, dan hubungan yang bermakna. Seperti biasa, jagalah diri, jagalah hati. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Ruang Pria Sejati.